Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Hafizo Ahmad, dan ketiga rekan saya, Fadia Hanin, Zafira, dan Nelly Ambela Mayanda. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengolah data untuk uji soal dengan menggunakan program Anates. Nah, untuk uji soal pilihan ganda akan saya jelaskan bersama rekan saya Fadia Hanin, dan untuk uji soal uraian akan dijelaskan oleh rekan saya Zafira dan Nelly. Nah, baiklah, langsung saja kita coba untuk uji soal pilihan ganda. Nah, teman-teman harus membuka program Anates yang sudah di-download terlebih dahulu. Nah, nantinya akan terlihat seperti pada layar ini. Nah, untuk soal pilihan ganda, teman-teman dapat menekan pada bagian jalankan Anates pilihan ganda. Nah, nantinya akan terdapat 3 bagian, ada file, penyekoran, dan olah data. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah buat file baru. Nah, di sini akan terdapat jumlah subjek, jumlah butir soal, dan jumlah pilihan jawaban. Nah, untuk jumlah subjek ini adalah jumlah siswa yang akan mengikuti ujian pilihan ganda. Untuk jumlah butir soal adalah jumlah soal pilihan ganda yang akan diujikan. Nah, sedangkan jumlah pilihan jawaban adalah jumlah option pada setiap jawaban soal pilihan ganda. Nah, biasanya untuk tingkat SMA, optionnya itu sampai 5, yaitu dari A, B, C, D, dan E. Nah, baiklah, saya akan mencontohkan pengisian data soal pilihan ganda untuk 10 siswa dengan 10 butir soal dan 5 pilihan jawaban. Nah, setelah itu langsung saja kita tekan OK. Nah, akan terlihat tampilan seperti pada layar ini. Nah, pada bagian nama subjek ini kita akan menulis nama siswa yang akan mengikuti tes pilihan ganda. Nah, pada bagian kunci jawaban ini akan kita tulis kunci jawaban dari soal pilihan ganda. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengisi nama siswa yang mengikuti ujian pilihan ganda ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mengisi kunci jawaban soal pilihan ganda itu. Nah, lalu pada bagian ini kita akan mengisi jawaban yang dipilih oleh siswa.
Nah, baiklah, setelah kita mengisikan jawaban dari siswa tersebut, nah nantinya jawaban dari siswa itu akan kita bandingkan atau akan kita olah dengan kunci jawaban ini. Nah, baiklah, sekian penjelasan saya mengenai cara mengisi data untuk uji soal pilihan ganda. Selanjutnya, data yang sudah saya isi ini akan diolah dan dijelaskan oleh rekan saya, Fadia Hanin. Kepada Hanin, dipersilahkan. Baiklah, saya Fadia Hanin akan melanjutkan analisis soal pilihan ganda. Datanya yang sudah diinput oleh Putri sebelumnya. Nah, di sini adalah data tadi. Nah, untuk mengolah data ini kita harus kembali dulu ke menu utama. Nah, di sini ada kolom atau option penyokoran. Di sini kita dapat mengubah skor di bobot. Nah, ini adalah skor aslinya. Kemudian kita ganti bobot. Di sini kita ganti menjadi 10. Oke. Nah, di sini nilainya sudah diganti, skor bobotnya sudah diganti. Jika sudah, kita kembali ke menu utama untuk mengolah data yang lainnya. Nah, di sini juga ada olah semua otomatis. Nah, olah semua otomatis ini sudah muncul semua data-data dari reliabilitas, kelompok unggul dan asor. Kemudian ada daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi butir dengan skor soal. Di sini ada catatan, kemudian ada kualitas pengeco, di bawahnya ada keterangan. Yang terakhir itu ada rekap analisis butir. Nah, jika sudah, kita bisa cetak ke printer atau cetak ke file. Untuk mengolah data yang lainnya, kita kembali ke menu sebelumnya. Nah, di olah data ada reliabilitas yang pertama. Ini tinggal kita tekan saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di sini ada rata-ratanya 6,0, simpang baku 2,16, korelasi X dan XY 0,30, kemudian ada reliabilitas tes 0,47. Ini tadi juga sudah ada pada yang olah semua data secara otomatis tadi. Di sini ada kelompok unggul dan asor. Nah, ini dia kelompok unggulnya, dan di bawah ada kelompok asor. Kembali ke menu utama untuk olah data yang lainnya secara terpisah. Ada data pembeda ya. Kembali ke menu utama lagi, kemudian ada tingkat kesukaran seperti ini tampilannya, ada tafsiran, kemudian ada tingkat kesukarannya, ada berapa persen. Kembali ke menu utama untuk mengolah yang lainnya, kemudian ada korelasi skor butir dengan skor total. Ini bisa dicetak, kemudian kembali ke menu utama untuk olah data lainnya, kemudian ada kualitas pengeco. Ini ada keterangannya di atas, kemudian kembali ke menu utama, dan yang terakhir yaitu rekap analisis butir. Nah, di sini ada tingkat daya pembeda, ada tingkat kesukaran, korelasi, dan signifikan korelasi. Kembali ke menu utama jika sudah selesai atau bisa dicetak. Nah, untuk semua data ini secara otomatis tadi ada di kolom penyokoran, yaitu olah semua otomatis. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan Anates untuk soal uraian. Nah, pertama buka aplikasi Anates di laptop. Kemudian klik jalankan Anates uraian. Pada aplikasi Anates terdapat 3 menu, yaitu menu file, menu penyokoran, dan olah data. Pada menu file terdapat file baru, baca file yang ada, dan keluar dari Anates. Pertama, klik file baru. Untuk jumlah subjek diisi dengan jumlah peserta didik atau jumlah siswa, misalnya 10. Untuk jumlah butir soal, misalnya 4. Kemudian klik OK. Pada bagian di bawah nama atau skor ideal, ini diisi dengan nama peserta didik atau nama siswa. Pada bagian di sebelah nama atau skor ideal, ini diisi dengan skor maksimal soal uraian. Dan pada bagian ini diisi dengan sebaran jawaban dari peserta didik. Jika telah diisi semua, kemudian klik menu simpan. Saya akan kembali ke menu utama.
yaitu baca file yang ada. Di sini saya akan inputkan file yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian klik open. Ini merupakan nama peserta didik atau nama siswa yang telah saya inputkan. Ini merupakan skor maksimal dari soal uraian, dan ini merupakan sebaran jawaban dari peserta didik. Kemudian kembali ke menu utama. Selanjutnya itu pada menu penyekoran, yaitu pada bagian penyekoran data. Pada bagian penyekoran data yaitu total skor telah diurutkan dari tertinggi ke rendah yang akan dijadikan dasar untuk kelompok unggul dan asor. Ini merupakan sebaran jawaban dari peserta didik. Dan pada bagian atas yaitu terdapat rata-rata sama dengan 56,00 dan standar deviasi 16,96. Kemudian kembali ke menu utama. Masih pada menu penyekoran yaitu olah semua otomatis. Olah semua otomatis ini merupakan ringkasan dari olah data. Pada bagian olah semua otomatis ini terdapat reliabilitas tes, yaitu yang terdiri dari rata-rata, simpangan baku, korelasi, dan reliabilitas tes. Kemudian terdapat kelompok unggul dan asor. Terdapat daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor total. Kemudian terdapat rekap analisis butir soal. Baiklah, saya Zafira. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara menganalisis data soal uraian mengenai Anates. Tadi rekan saya Leli Ambela sudah menjelaskan bagaimana cara menginput soal uraian, kemudian menjelaskan penyekoran data dan mengolah semua otomatis. Sekarang saya akan melakukan olah data yaitu reliabilitas. Pertama-tama reliabilitas terlebih dahulu. Sekarang kita tinggal klik reliabilitas. Kemudian ini akan muncul mengenai rata-rata yaitu 56, kemudian simpangan bakunya 16,96, kemudian ada korelasi XY yang mana ini disebut juga dengan validitas yaitu 0,91. 0,91 ini dia termasuk ke interpretasi yang sangat tinggi karena interpretasi yang sangat tinggi itu berada antara kisaran 0,80 sampai 1,0. Kemudian ada reliabilitas tes 0,95. 0,95 ini juga masuk ke korelasi yang sangat tinggi karena korelasi yang sangat tinggi berada antara kisaran 0,91 sampai 1,0. Kemudian di sini ada nomor subjek, ada 10, ada kode atau nama subjek, kemudian ada skor ganjil, ada skor genap, dan skor total. Kita kembali ke menu utama. Nah, di sini ada kelompok unggul dan kelompok asor. Jadi, pada Anates ini dia membagi kelompok unggul dan kelompok asor 27%, 27%. Karena jumlah subjek kita ada 10, berarti 10 dari 27% itu 2,7%, yang mana sama dengan 3 subjek. Jadi terdapat 3 subjek kelompok unggul dan 3 subjek kelompok asor. Di sini ada kode nama subjeknya, kemudian ada skor total, dan ada skor per soal, kemudian rata-rata skor. Begitu juga dengan kelompok asor. Kita kembali ke menu utama. Sekarang daya pembeda. Di sini ada jumlah subjek 10. Kemudian kelompok atas per bawah N sama dengan 3, butir soal ada 4, dan kelompok unggul serta kelompok asor. Pada butir soal nomor 1 ini daya pembedanya 50, berarti masuk ke rentang atau kriteria yang baik. Kemudian butir soal nomor 2, daya pembedanya 22,22%, ini masuk ke kriteria yang cukup.
Kemudian butir soal nomor 3, daya pembedanya 33,33. Ini masuk ke kriteria daya pembeda yang cukup. Kemudian soal nomor 4, daya pembedanya 58,33%, yang mana masuk ke kriteria yang baik. Kita kembali ke menu utama. Sekarang ke tingkat kesukaran. Nah, di sini ada jumlah subjek yaitu 10, ada butir soal dan 4. Di sini dia sudah melakukan penafsiran langsung. Tidak seperti sebelumnya karena kita harus melihat tabel yang tersedia di internet. Di sini soal nomor 1, tingkat kesukarannya dalam bentuk persen 63,89. Kiraan tingkat kesukarannya itu sedang. Kemudian soal nomor 2, tingkat kesukarannya 66,67%. Itu sedang juga. Soal nomor 3, 75%. Tafsiran tingkat kesukarannya mudah. Kemudian soal nomor 4, 62,50%. Ini tafsiran tingkat kesukarannya termasuk sedang. Kembali ke menu utama. Sekarang kita korelasi skor butir dengan skor total. Di sini juga telah ditafsirkan langsung. Pada soal nomor 1, korelasinya 0,955, signifikansinya yaitu sangat signifikan. Kemudian butir soal nomor 2, 0,652, signifikan. Butir soal nomor 3, 0,802, signifikansinya sangat signifikan. Kemudian butir soal nomor 4, 0,847, yang sangat signifikan. Berarti di sini soal kita sudah signifikan dan sangat signifikan, jadi tidak perlu kita lakukan revisi. Tapi nanti apabila ada yang hasil signifikansinya itu minus, berarti soal tersebut perlu kita revisi. Kita kembali ke menu utama, kemudian masuk ke rekap analisis butir. Nah, di sini sudah dijelaskan atau sudah dilihatkan semuanya, yaitu ada daya pembeda, ada tingkat kesukaran, ada korelasi dan signifikan korelasi. Kemudian ada rata-rata, ada simpangan baku, ada validitas atau korelasi XY, kemudian ada reliabilitas tes, ada butir soal dan jumlah subjek 10. Seperti yang dijelaskan tadi, apabila signifikansi kita pada soal tersebut minus, berarti kita lihat pada 3 aspek ini, apakah pada butir soal tersebut daya pembedanya terlalu buruk, atau tingkat kesukarannya terlalu sukar, ataupun korelasinya terlalu rendah. Itulah yang harus kita revisi pada soal tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai olah data analisis soal uraian menggunakan Anates. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, baiklah Ibu dan teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.